Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aldawati Wahab dengan NIM L0211911046. Program Studi Manajemen Sumber Daya Perairan, Fakultas Ilmu Kelautan dan Perikanan, Universitas Hasanuddin. Dalam video ini saya akan mempresentasikan tugas dari mata kuliah Pencemaran Perairan yang akan membahas mengenai limbah plastik. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan PowerPoint yang telah saya buat dengan judul jurnal Pengelolaan Sampah Plastik yang Mencemari Saluran Irigasi Sungai Tonjong, Kabupaten Bangkalan, Madura. Jurnal ini ditulis oleh Siti Muskaromah, Ahmad Farid, dan Apri Arisandi. Pendahuluan. Latar belakang. Sampah plastik merupakan jenis plastik bekas pakai yang sulit diuraikan oleh tanah. Jika membuang sampah plastik hari ini, maka hingga 80 tahun belum terurai. Produk kebutuhan rumah tangga banyak menggunakan pembungkus plastik, sehingga banyak sampah plastik terbuang setiap harinya. Kemudian sampah tersebut terbawa arus dan terkumpul di saluran irigasi, sehingga menimbulkan permasalahan bagi petani, seperti debit air mengecil, saluran tersumbat, dan terganggunya pertumbuhan tanaman padi. Hal ini menjadi permasalahan yang sering terjadi. Tercemarnya saluran irigasi disebabkan buruknya perilaku penanganan sampah oleh masyarakat dan rendahnya tingkat layanan pemerintah daerah terhadap pengelolaan sampah dan minimnya infrastruktur persampahan. Sampah merupakan persoalan nasional yang belum memiliki pemecahan optimal, bahkan cenderung menjadi masalah setiap tahun. Penanganan dan pengelolaan sampah masih lemah karena program pengelolaan kurang terintegrasi dan kurang peran masyarakat. Meningkatnya jumlah penduduk tidak sebanding dengan ketersediaan tempat pembuangan sementara dan tempat pembuangan akhir untuk menampung dan mengolah sampah. Selanjutnya, konsep pengelolaan sampah masih konvensional, yaitu menimbulkan masalah sosial seperti bau menyengat, sungai tercemar, dan terganggunya kesehatan. Oleh karena itu, dalam kegiatan ini dilakukan pengelolaan sampah yang tepat oleh Program Studi Magister Pengelolaan Sumber Daya Alam menggunakan konsep kemitraan bersama masyarakat. Desa Tonjong sebagai basis pelaksanaan kegiatan irigasi bersih, Gerakan Petani Pengguna Air Irigasi memiliki peran strategis menggerakkan petani dalam kegiatan operasional dan pemeliharaan irigasi responsif terhadap pencemaran sampah di saluran irigasi. Selanjutnya yaitu tujuan. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan pemahaman terkait dampak sampah plastik bagi lingkungan dan organisme perairan serta tanaman pertanian, mencegah penumpukan sampah plastik, dan mencoba mengurangi dampak buruknya. Selanjutnya yaitu metode penelitian. Kegiatan pengabdian ini melakukan pengelolaan sampah yang tepat dengan menggunakan konsep kemitraan bersama masyarakat. Kegiatan dilaksanakan di Desa Tonjong, Kecamatan Burneh, Kabupaten Bangkalan pada bulan Januari sampai April 2019. Pengambilan sampah plastik di bagian hilir dekat dengan persawahan dilakukan setiap hari dengan cara memasang jaring secara melintang di saluran irigasi. Jaring dipasang mulai pukul 05.00 hingga pukul 17.00 waktu Indonesia Barat. Sampah plastik yang tertangkap jaring langsung ditimbang menggunakan timbangan analitik. Selanjutnya dicuci bersih dan dikeringkan. Kemudian, plastik yang sudah kering diolah menjadi produk daur ulang yang langsung digunakan oleh anggota kelompok tani Desa Tonjong. Selanjutnya, hasil dan pembahasan. Hasil pengamatan di lapangan menunjukkan bahwa sampah plastik yang dihasilkan dan mencemari saluran irigasi pada umumnya berasal dari kemasan produk yang sudah terpakai. Langkah awal pemanfaatan sampah plastik yaitu dengan mengetahui kuantitasnya, sehingga dapat diketahui bagaimana seberapa besar dapat dimanfaatkan. Menurut Wilson et al. 2006, secara umum plastik dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu plastik yang bersifat termoplastik dan termoset. Termoplastik dapat dibentuk kembali dengan mudah dan diproses menjadi bentuk lain. Sedangkan termoset jika telah menjadi keras maka tidak dapat digunakan kembali.
Berdasarkan hasil pengambilan sampel selama 2 minggu, diketahui bahwa semua sampah plastik yang tertangkap jaring dalam bentuk termoplastik, jenis plastik yang dibuang saluran irigasi, terdapat beberapa macam diantaranya botol plastik, gelas plastik, kantung plastik, bungkus mie, styrofoam, dan popok bayi mencapai 75%, serta sisanya 25% sampah organik. Perhitungan pertambahan sampah plastik dapat disimulasikan sebagai berikut. Jika satu orang berbelanja makanan di warung 3 kali sehari, berarti dalam 1 bulan, satu orang dapat menggunakan 90 buah kantung plastik yang selanjutnya dibuang begitu saja menjadi sampah. Jika setengah penduduk Indonesia melakukan hal tersebut, maka terkumpul 90 buah kantung plastik dikalikan dengan 125 juta jiwa sehingga menghasilkan 11 miliar 250 juta kantung plastik yang mencemari lingkungan. Berbeda jika kondisi berjalan sebaliknya, yaitu melakukan penghematan dengan penggunaan kantung plastik sehingga dapat menekan hingga nyaris 90% total sampah plastik yang terbuang percuma. Dan berdasarkan data kependudukan Kecamatan Burneh pada tahun 2018, diketahui bahwa kisaran usia 51 tahun hingga lebih dari 60 tahun relatif tinggi dan secara umum sulit merubah kebiasaan yang sudah dilakukan selama berpuluh-puluh tahun. Dan oleh karena itu, program sosialisasi dan pendampingan masyarakat terkait partisipasi dalam menjaga lingkungan harus terus dilakukan. Dan selanjutnya, adapun upaya yang dapat dilakukan untuk mengurangi sampah plastik, yaitu dengan pemakaian kembali atau reuse dan daur ulang atau recycle. Daur ulang sampah plastik dapat dibedakan menjadi 4 cara, yaitu daur ulang primer, daur ulang sekunder, daur ulang tersier, dan daur ulang kuarter. Pemanfaatan sampah plastik skala rumah tangga umumnya dengan pemakaian kembali untuk keperluan yang berbeda. Seperti pada gambar di atas, misalnya botol dan pembungkus yang terbuat dari plastik digunakan untuk pot hias dan juga tas cantik. Pemanfaatan plastik daur ulang dalam pembuatan kembali barang-barang plastik telah berkembang pesat. Hampir seluruh jenis limbah plastik atau 80% dapat diproses kembali menjadi barang semula, walaupun harus dilakukan dengan pencampuran bahan baku baru dan aditif untuk meningkatkan kualitas. Dan yang terakhir yaitu kesimpulan. Berdasarkan grafik di atas dapat disimpulkan bahwa hasil kegiatan menunjukkan sampah plastik yang diambil dari saluran irigasi menunjukkan kuantitas yang relatif besar, yaitu 400 gram hingga 1000 gram per hari. Dan sampah berupa botol dan bungkus plastik dapat didaur ulang menjadi pot hias dan tas cantik. Baik, itulah tadi hasil presentasi saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih.